istirahat. Hantu itu mencari kepala sendiri. Iya, padahal kepalanya dia pegang. Iya. Itu yang sering saya temukan itu orang-orang bule, bukan bule itu artinya orang Belanda. Itu sering saya temukan yang kejadian kayak gitu. Tapi kalau orang-orang Indonesia biasa nih nggak ditenteng, dipegang. Oh, dipopong. Nggih, dipopong. Nah, itu. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang jangan lupa like dan subscribe. Kaget. Bukaannya itu ini wes mencekap. Ya. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol hal-hal yang sifatnya mencekam, horor, medeni, pusat piturut deh. Oh, Pokoknya itu. siap. Sedulur Talk Slow, tetap stay tune. Kita Stay tune. Lempoyang. Nah, tetap di situ. Kita akan ngobrol. Sama siapa, Bung? Malam hari Teman ini kita akan ngobrol dengan tokoh kita. Tokoh supranatural. Oh, ini susah. Fit. Bit. Tit. Beliau adalah Mas. Ini tak sebut panggilannya wae. Katanya digawe jeneng wae. Siapa? Suhu. Surya Utomo. Wow. Sama Siswa Utomo. Oh, saya tahu. Mbah Siswo. Basiswo. Jenengku itu teman. Yang. Malam hari ini beliau pengen disebut Mbah Siswo. Oh. Beliau seorang yang ngerti tentang horor itu apa, yang ada dalam horor itu apa. Kita akan ngobrol. Wah, ini beliau sudah mulai diam. Ini berarti wis kisenan. Maksudnya kisenan kopi karo anu Telo. Mbah Siswo Nggih. alias Mas Marhen. Kita ngobrol-ngobrol tentang Ya alias itu. lah iya toh yo. Iya. Serius. Horor, Bung. Kalau cerita tentang horor, orang-orang anak-anak muda zaman-zaman sekarang itu ngerti horor. Itu janjane sing horor kepiye, teman? Sing dikarepke horor iki janjane kepiye? Horor itu suatu hal yang menakutkan, sajane kan artinya itu. Jadi suatu hal yang menakutkan itu yang tidak bisa kita sentuh dan tidak bisa kita deskripsikan. Oh, Itu horor. Tapi nek dunia yang enggak fisik, ya istilahnya dunia roh, itu enggak ada boleh horor. nggak tak sebut dunia mistis gitu? Boleh. Boleh ya. Jadi orang selalu horor ya. Tidak selalu horor karena roh-roh itu juga ada yang komedian. Oh iya toh? Wah, iya. Berarti di sana apa ada stand up komedi dan Ada. Saya bayangke Iya. pegang kepala, rano sirahe kan deh. Sirah kuning ngendi? Padahal sirahe cekel. Ora lucu kuwi. Lucu ngono lho. Iya. Nek ya pingsan. Sing delok semaput langsung. Iya. Itu Jadi beneran. konsepnya Maksud dialognya istirahat. Hantu itu mencari kepala sendiri. Iya, padahal kepalanya dia pegang. Iya. Itu yang sering saya temukan itu orang-orang bule, bukan bule itu artinya orang Belanda. Itu sering saya temukan yang kejadian kayak gitu. Tapi kalau orang-orang Indonesia biasa nih nggak ditenteng, dipegang. Oh, dipopong. Nggih, dipopong. Nah itu. Wah, Itu secara kok beda? Kenapa beda itu loh? Nek Londo di gini kok nek Indonesia begini itu Men ketok, Mas.
Terus kado men kita kayak wong lokal. Kayak wong Indonesia. Setan yang pengen Iya, eksis. bedane ya. Bedane. Diferensiasi. Wis sejarah apa ta, Mas? Ada misalnya ada pocong, ada terus hantu gawa kepala terus kan macam-macam. Nggih, itu sejarah sebelum biasanya berapa detik sebelum dia meninggal. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Terus penyebab kematiannya Macam-macam ya. Jadi ada yang itu duniawi, artinya nek dipenggal ya mesti dia ngeleki sirahe. Terus kalau hantu pocong itu gini, sebetulnya hantu pocong itu ndak ada. Itu hanya roh yang menjiwai, yang menyerupai pocong. Jadi hantu pocong itu sebenarnya nggak ada. Tapi sering saya ketemu itu cuma kayak roh manusia misalkan mati ya, jret. Kemudian ada sepersekian detik ada roh yang menghampiri dia. Nah, rohnya itu suka dengan makhluk yang berbentuk pocong. Jadi saya sebutkan mungkin nanti ono pocong, ono gendruwo, ono Kuntilanak dan sebagainya itu sebenarnya menyerupai. Menyerupai. Nah, karena eksistensinya dia itu mampu mewujudkan, jadi itu kan level di dunia gaib itu kan juga ada level-level jenderal, level kolonel ibaratnya kayak gitu. Nah, makhluk halus yang bisa wujud, maksudnya bisa kita lihat, itu tingkatannya udah tinggi. Jadi bukan hanya rakyat jelata atau itu, maksudnya tingkatan keilmuannya ya. Jadi Jadi tidak semua makhluk astral disebut itu mampu menunjukkan jati dirinya. iya, Mewujud ya. tidak kecuali kalau misalkan ada orang yang belajar di dunia ilmu supranatural gitu, itu membantu mewujudkan bisa. Tapi itu pasti dibantu manusia gitu loh. Ya itu dengan cara, kalau di dunia mereka juga mengenal frekuensi ya, kayak manusia itu kan ada frekuensinya, misalnya Mas Soyun 60,3, Mas Paimo 72, sekian. Nah itu ada, dan mereka juga mengenal frekuensi itu. Gitu. Nah, kalau kemudian tadi bisa mewujud, janjane karepe mereka itu mewujud itu Tujuannya apa? untuk apa gitu loh. Artinya ada kesadaran nggak sih sebenarnya ini wis beda alam gitu. Ada. Dia ingin menunjukkan bahwa kami ada gitu loh. Maksudnya kami itu roh, bukan saya ya. Jadi itu roh itu ada gitu, itu menunjukkan bahwa eksistensi bahwa di sekitar sini ada roh berwujud ini, roh berwujud ini gitu. Nah, perwujudan itu berdasarkan apa ya? Kayak jatahe gitu loh. Jatahe misalnya kalau sampean wujudnya kayak gini, Mas Paimo wujudnya kayak gini, Mas Wiyut. Jadi itu memang karya penciptaan Tuhan yang tak berfisik gitu. Jadi lahirnya metune kok ngene gitu. Itu saja sebetulnya. Dan kalau secara general semua sama rata-rata. Dan semua makhluk hidup, jadi ada jin atau ada roh hewan, ada gaib yang hewan itu ada beneran. Iya. Kadang kan saya nggak pernah tahu sih, tapi pernah tahu orang kesurupan, namanya terus menyerupai ketek. Macan, ya. Gitu. Iya. Kan ya, biasanya menyerupai hewan-hewan sing serem ya. Maksudnya Ya. orang-orang kok menyerupai misalnya coro. coro. Ora serem mergane. Iya. Kecuali itu juga karena energi gitu loh. Energi hewan singa itu kan energinya kuat memang. Jadi itu menunjukkan bahwa energi saya semacam ini loh, sekuat singa gitu. Terus jadi sajane nganu juga ya, apa? Narsis juga ya. Oh iya, semua makhluk hidup itu prinsipnya narsis. Kalau sampean-sampean itu ya narsis, ngopo ngadaki talk slow ngono lho. Kita narsis sih ra mungkin gitu loh. Nyon sewu lho Pak Uyun. Iya. Jangan dipecat loh saya. tapi benar. Iya. Benar. Cuman narsis mereka kadang-kadang
buat kita itu usil ngono lho Mas. Betul, lebay. Itu piye memang ada hantu yang usil maksudnya meden-medeni atau kemudian ada yang menculik anak kecil kalau wewe misalnya. Nah, itu memang ada. Ada. Jadi itu kan sebetulnya ilmu takaran mereka itu macam-macam. Banyak sekali variannya. Jadi ada yang roh yang tugasnya memang mengganggu keimanannya manusia. Ada yang mengganggu anak-anak. Itu memang ada tugasnya masing-masing. Nah, dhewe ra mungkin terganggu iman. Ora duwe. Emen duwe. Malah hantune ini iso terganggu ya. Iku masalah. Kalau ya jadi kadang-kadang kita misalkan jalan ya di satu tempat itu terus ada yang lewat itu dan itu menakut-nakuti itu cuma menunjukkan bahwa di sini ada saya gitu. Tidak bermaksud medeni kuwi mau. Enggak. Cuma karena kita kaget atau biasa kita kaget, refleks terus seolah-olah dia menakuti kita. Terus kita bergerak cepat lari. Padahal cuma lewat aja gitu. Iya. Tapi ada sih yang mengganggu gitu. Sing misalnya di sebuah rumah, kemudian rumahnya jadi angker. Itu jane kepiye? Ya karena dia ingin berkomunikasi aja dengan kita. Jadi misalnya gini, anak bayi jadi badannya panas gitu terus. Kui pengaruh dari setan yang usil atau piye? Bukan, kalau anak bayi panas itu karena si bayi kan kadang-kadang dia secara harafiah tidak bisa memahami bahwa ini makhluk hidup atau bukan. Makhluk saya atau bukan. Cuma dia punya insting bahwa dia energinya terlalu mengganggu saya. Jadi energi misalkan dia energi panas. Nah, energi panas itu mengganggu si bayi sehingga bayi tidak merasa nyaman gitu loh. Kemudian nangis. Sementara dia tidak bisa membedakan kuwi sebangsa aku manusia atau roh halus ya. Terus ya terutama lebih ke eksistensi. Jadi kenapa mereka sering muncul nakut-nakuti ya dalam konteks tertentu dianggap menakut-nakuti ya. Terus itu hantu yang menculik anak, itu apa tujuannya? Apa tugas mereka rekrutmen apa? Iya. Tujuannya ya biasanya mengingatkan si anak. Kalau sebelumnya itu ada kejadian dulu Mas Yun. Sebelum si hantu itu menculik anak itu pasti si hantu itu ngobrol sama si anak. Si anak itu mengabaikan, si hantu itu takut mangkal gitu loh. Kemudian diambil si anak itu disembunyikan atau dalam proses itu biasanya diomongin. Iya. Makanya kemudian ada perintah atau orang tua itu kalau mulai surup itu ayo jangan ini nanti digondol wewe. Nah, kemungkinan pada saat peralihan siang dan malam itu merasa terganggu atau iya, jangan main di sini gitu lah. Si wewe pun merasa terganggu kalau ini lokasi saya kok buat mainan mereka gitu loh. Gitu. Padahal mungkin itu tempat dia duduk atau tiduran Nah itu terganggu terus dia balas sebenarnya dia bukan maksudnya menakut-nakuti atau gimana, enggak, cuma pengen ngandani gitu loh. Lebih gitu. Jadi kalau gambarnya kayak gitulah situasinya. Tapi kalau bagaimana sih perbatasan antara dunia nyata gini sama yang tidak nyata, itu setipis sutra. Jadi sakjane di sekeliling kita ini ada ini. Banyak, di sini banyak. Jangan iya. Rasa ngomongke. Iso melayu kabeh. Di sini banyak. Jadi dunia mereka populasinya itu lebih banyak daripada dunia manusia. Malah lebih banyak. Lebih banyak, hampir. Cuma karena mereka nggak punya fisik ya, jadi nek maku tabrakan ya ora benturan. Karena energi mereka cuma energi gitu loh. Karena hantu itu nggak ikut KB Bu. Ya, jadi orang melu KB kayak orang sing mati. Mati nggak Mas kalau hantu itu? Mati. Ada matinya. Ada matinya. Cuma umurnya lebih tua ya. Iya, karena dia nggak punya dimensi waktu kan. Aslinya matinya kalau ya dipanggil sang pencipta gitu. Gitu ya. Bukan karena umur ya, karena tidak terikat dimensi. Tidak ada dimensi waktu mereka. Jadi ya janjane meh padha ya. Iya. Sirkulasinya sama. Hantu bisa punya anak, bisa. Oh iya. Iya. Jadi berarti hantu dia kan mati dari hantu. Hantu mati dari manusia. Dari kowe. Tapi kenapa Mas? Apa iki nang film-film iki? Nah, film-film kita kan lihatnya di film ya. Itu contoh yang disampaikan Mas Yun tadi. Kaya nek
ada anak kecil main di pinggir sungai atau di pinggir danau atau di sawah, terus tiba-tiba hilang. Itu bukan karena ada nyayang atau apa. Ning di film itu karena dia disukai oleh si hantu tadi. Pokoknya disenengi terus tak gowo gitu. Itu bisa karena saya punya pengalaman pribadi pacaran dengan jin. Loh, dan itu durasinya lama. Enggak. Jadi itu jinnya itu tertarik. Nah, itu jin itu kadang mau menampakkan diri ke manusia itu karena pertama punya energi yang sama. Punya istilahnya aura yang sama. Itu biasanya seneng terus dia menampakkan diri. Menunjukkan eksistensi cuma ingin menyapa gitu loh. Nah, saya dulu 4 bulan lebih pacaran sama jin itu. Dulu apa? Maksudnya sih dilakoni itu piye? Dulu yang saya alami itu jalan-jalan jadi kayaknya saya kenal tapi nggak tahu di mana gitu. Tapi saya nggak merasa asing tempat itu gitu. Tapi nggak jalan itu ya kayak terbang nabrak-nabrak gitu. Tapi jenengan nggak nabrak? Nabrak juga tembus-tembus gitu saya. Iya, maksudnya ikut frekuensinya mereka itu. Iya, gitu. Jadi itu bukan Rogo Sukmo, beda. Tapi kondisi itu jenengan sadar ya, artinya sadar bahwa saya berkomunikasi dengan. Tidak, jadi saya tertidur. Oh gitu. Tertidur. Beberapa hari awal itu saya nggak menyadari bahwa itu saya dibawa di alam mereka gitu loh. Jadi saya cuma bangun tidur kok capek, kok habis jalan lama, jalan jauh gitu loh. Terus itu kan terjadi setiap hari, Mas. Selama 4 bulan itu terjadi setiap hari. Setiap jam berapa dibawa? Setiap tidur pokoknya. Oh, setiap tidur pasti diajak jalan. Pasti diajak jalan. Mbuh itu siang, mbuh itu malam. Mbuh itu siang, mbuh malam. Terus putusnya piye, Mas? Ada mungkin karena saya tulis surat Mas. terlalu baik buat aku. Dulu karena terus saya memohon dia untuk pergi lah meninggalkan saya. Yus kau pacaran tenan itu. Tinggalkan kehidupan saya bilang gitu. Ya terus nangis. Nangis. Padahal Mas kuwi ya, nek aku iso pacaran iso kawin duwe anak. Saya itu njaluk apa harta benda apa wae dikei. Karena jin itu, roh itu makhluk yang paling menepati janji. Makhluk yang tidak pernah ingkar janji itu cuma itu. Berarti ini bisa masuk ke ini, Mas. Bicara dengan apa salah? Njaluk apa wae dituruti kan? Nggih. Nek kaya buta ijo. Nggih. Terus apa? Makhluk sing dimanfaatkan untuk pesugihan itu. Nggih. Itu salah satu bentuk bahwa dia memang orangnya makhluknya nggak pernah ingkar janji. Tapi begitu halnya dia minta apa gitu ke kita. Nah kita juga nggak boleh ingkar janji. Apa, gitu. Iya. Nah dulu konsekuensinya kan saya kawin dengan dia gitu loh. Nah waktu itu saya nggak mau. Kalau terjadi kawin, apa yang akan terjadi, Mas? Ya saya punya anak jin. Tapi jenengan tetap sehat gitu? Sehat, normal. Ini kan tadi ada konsekuensi umpamane jenengan harus tanggal sekian adus. Enggak ada. Jadi nyun sewu para dukun. Itu syarat-syarat itu mengkarepe dukune. Gitu ya. Iya. Masuk akal. Ya karena jasa. 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 Profesional. Ya apa-apa juga jadi. Iya, karena mata pencarian dia kan seperti itu. Menyediakan makhluk-makhluk gaib untuk mensupport keinginan seseorang. Nah, itu jasanya di situ. Terus cara kerjanya gitu, Mas. Cara kerja pesugihan. Maksudnya misalnya aku buta hijau, aku ngopo iki untuk menyugihkan jenengan gimana? Iki tenanan. Enggak. itu yang tidak saya perdalam gitu loh. Jadi cara kerjanya kalau sederhananya seperti sampean duwe bos kerja sama bos ya. Nah si bos itu saya minta uang 10.000, nah sampean cari uang 10.000. Tapi itu ya kalau metodologinya saya terus terang nggak mempelajari itu. Karena dulu saya belajar itu karena ingin tahu struktur mereka hidup bagaimana atau ini roh dari mana gitu, cuma itu aja. Lah jenengan mulai merasa bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu, bisa kemudian lebih dekat dengan alam mereka itu semenjak kapan? Lintas dimensi ya. SMP kelas 3. SMP kelas 3
Itu dari tahun Itu dari belajar. 8. Enggak. Jadi saya punya kebiasaan yang tidak biasa dilakukan di keluarga kami, yaitu saya biasa puasa. Jadi saya punya kebiasaan puasa, terus si nenek saya bilang, kamu ngapain puasa? Ya nggak tahu mbah. Terus pada waktu nenek meninggal saya SMP kelas 2, terus kelas 3 SMP itu udah mulai akhirnya ada dunia loh. Ini ada orang di sini padahal nggak kenal saya gitu loh. Dan saya berusaha untuk berkomunikasi dengan dia dan akhirnya saya dapat komunikasi. Jadi kalau masuki dunia kayak gitu, asalkan kita sering menep ya, jadi nek air goyang-goyang itu ya, itu kan terus bergelombang apa ya, bergerak ya. Nah jiwa manusia nggak jadi ngono kuwi selama hidup. Iki kira-kira ngono lho, dinamis. Nah itu nek kuwi bisa ditenangke, nep gini. Entah itu lewat puasa, entah dengan berdoa, entah dengan meditasi, yang penting jiwa kita, roh kita bisa menep gini, kita bisa komunikasi dengan makhluk apapun. Oh, gitu. Iya. Kuncinya kita itu bisa menembus dimensi mereka. Bahkan sampai ke kita mencari apa makhluk alien pun bisa, sebetulnya makhluk di luar dunia ini bisa. Karena saya dulu pernah baca satu buku, yaitu yang mengatakan bahwa dalam diri kita ada semesta. Semesta itu kita ada di dalam semesta. Jadi kita kan hidup di alam semesta nih. Sementara di dalam diri kita juga ada semesta. Biasanya di 5 cm di bawah pusar itu yang disebut prana. Nah itu semesta alam kita. Nah artinya kita mau kemana aja bisa gitu loh. Asal kita bisa berkomunikasi dengan semesta alam kita. Mungkin nyerempet-nyerempet masalah apa ya, keimanan apa radong lah istilahnya, bukan supranatural lah, lebih ke supranatural. Nah seandainya kalau saya berpikiran kalau ada kamera yang bisa menangkap itu secara rutin ya, jadi kita bisa, kamera itu bisa frekuensinya itu sama dengan frekuensi mereka. Wah padet tenan mas, sampean panteng kamera itu panteng ke sini aja udah berapa juta subjek yang lewat. Nah itu frekuensinya bisa sama, itu bisa terekam itu ya sebenarnya. Bisa terekam. Maksudnya mewujud di situ. Iya. Bisa sekali. Komunikasi, bentuk komunikasi gimana? Maksudnya kayak adik ngomong, ayo madam gulung, apa maksudnya bentuk komunikasi dengan makhluk itu sama? Apa cuma ping batin tak? Karena bahasanya kan seperti beda. Itu hebatnya mereka. Mereka itu multilinguage. Jadi kalau setannya itu wong Belanda katalah, dijak ngobrol basa Jawa dia mudeng, ning dia ra iso ngomong basa Jawa. Tapi paham mereka. Tapi paham. Dia jawab pakai bahasa Belanda, ning kita ya paham. Ada sajane ya multilinguage. Cuma kita nggak pernah dilatih gitu loh persoalannya. Nah mereka udah secara insting ya, kembali lagi mereka nggak punya fisik toh. Jadi betul. Secara insting mereka langsung jalan itu. Ya ibarat sekolah internet lah. Internet kan diatur IP-nya itu ya. Nah itu podo persis karo dunia. Maka saya jarang menyebut itu daerah supranatural. Saya menyebutnya itu dunia maya. Internet itu daerah demit, saya mengatakan itu. Loh itu coba aja kita nanti suatu saat kita perdalam pemahaman aja, nggak sang ilmu ya, pemahaman aja tentang dunia internet, dunia supranatural ya, itu ternyata itu maya. Maya itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, tapi tidak bisa kita pegang. Itu maya. Cuman kalau internet dengan teknologi kita bisa masuk ke dalamnya, tapi hanya orang tertentu yang punya teknologi atau kemampuan supranatural bisa menyentuh dimensi mereka. Betul. Tapi itu sebenarnya setiap manusia itu punya talenta untuk bisa, mas. Kita itu paket wutuh, manusia itu paket wutuh. Jadi iki manusia iki arepe ning donya menungso ya iso, ning donya apa istilahnya kasukman ya iso. Manusia itu sebenarnya lebih lengkap, tapi cuma tidak pernah dilatih. Karena itu yang kedua. Gimana ya kalau lihat makhluk hidup yang nggak wajar, apa yang terjadi di hati kita? Mesti nggak tenang loh. Sajane karena itu ada rasa takut di hati kita itu. Jadi nek ana wah aku wonge dipateni setan.
carane mateni piye wong demek dhewe ra iso. Dadi cuma karena takut balik jeranda ketabrak truk mati gitu loh. Jadi itu bukan karena ya memang benar ditakuti. Tak jane itu. Berarti jenengan posisi saat ini bisa mengatur penglihatan, Nggih. melihat dan tidak. Bisa. Bisa. Bisa nek dulu saya nggak bisa. Dulu itu meleke delok demit. Secara otomatis Karena saya nggak bisa mengendalikan emosi saya, nggak bisa mengendalikan apa ya insting saya itu. Nah, itu jadi berarti jenengan pada waktu itu melihat kepadatan luar biasa. nggih. Apa? Dan itu lelah. Apa Gimana? pengalaman itu diceritakan? Selama maksudnya jenengan secara otomatis lihat terus itu kehidupan mereka itu. Pernah jalan kemana terus melihat apa gitu yang aneh-aneh? Hampir semua titik itu. Jangan kan yang aneh-aneh, yang cantik pun pernah. Jadi itu siang bolong pagi hari saya mau berangkat sekolah SMA naik Kol Putri. Di depan saya ada wanita cantik banget. Di Kobutri. Di Kol Putri padahal pagi itu. Dan dia turun di SMA 9 gitu loh. Nah, terus saya sebagai cowok yang lihat wanita cantik ya gimana ya? Malah mundur. Oh, enggak. Ora, Bro. Jadi saya balik ke sekolah dulu tapi saya survei ke SMA 9. Saya tanya beberapa orang pada enggak ada orang itu, kemudian saya tanya-tanya ke guru, tanya ke Pak Bon, ternyata orang itu mati sudah. Pakaiannya apa, Mas? Seragam. Seragam SMA dan waktu ditunjukin ada buku siswa ya. Nah, itu ketemu, wah ini orangnya. Wah, ini udah meninggal. Sama persis. Pas kondisi jenengan lihat itu ya bersih terus bercahaya. Jadi cenderung kalau kayak gitu itu kayak bercahaya, jadi kayak efek cahaya gitu mantul gitu, glowing gitu. Kayak cewek-cewek saiki nek difilter kayak lho, Bu. Ngono ya, Mas? Iya, kayak blur-blur apa gimana itu. Wah, iya. Terus di tempat lain yang serem-serem, Mas? Di makam daerah Pakem. Itu pernah. Itu ada ditantang teman-teman toh, ayo kita ke daerah yang angker. Ayo. Wah, baru masuk kuburan semua pada pingsan pluk. Saya nunggu pingsannya nggak pingsan. Waduh, terus di situ saya ketemu bapak tua yang suka ngerokok, jadi ini ketan kepala, rambutnya putih lorek-lorek, ada yang teko rapopo nang kiwe ya. Itu terus pakai pakaian Jawa kuno, jadi kalau diceritani Mas Mada itu pakaiannya. Itu terus ngerokok, tapi itu juga roh itu. Kemudian kuburan terbuka, keluar hantu ya, istilahnya bahasa umum kita hantu ya. Kuburan terbuka. Iya, jadi kijing itu terbuka. Ya, tapi nggak ada backsoundnya, nggak ada. Nanti tak kasih backsound. Iya, gelak gitu terus asap dulu, asap terus kemudian muncul rohnya itu. Dan itu apa yang nampak simbah-simbah wanita tua. Terus bagaimana wajahnya, banyak ada yang kayak dikristik ya, kalau saya nyebutnya kristik, jadi wajahnya kayak di cutter gini. Jadi kayak kristikan gitu. Wajah kristikan, terus kayak ada yang apa itu giginya panjang, siung atas bawah, matanya merah gitu, terus rambutnya gondrong. Lah iki loh, tadi akhirnya kan ada yang cantik, ada yang kemudian wajahnya hancur, medeni gitu. Itu kok iso ngono? Kenapa kemudian mereka ono sing tetep ayu, ono sing tetep bagus? Belum mati tadi itu loh, enggak nyimak. Loh, artinya tadi ada roh yang memang diciptakan jadi roh. Itu ada, jadi itu nggak ada urusannya dengan makhluk sebelumnya. Iya, sebelum peristiwa itu apa? Seperti kita, Mas Sabto diciptakan kayak gini, Mas Taimo diciptakan gini. Wes jatahe. Dadi ra ono urusan kowe mbiyen nang alam dunya kaya ngene kelakuanmu terus besok itu ada hubungannya? Enggak ada. Oh gitu. Itu pemahaman saya, nyun sewu ya. Nanti kalau ada yang enggak, ini di-cut wae. Karena itu banyak yang menentang kalimat saya ini gitu loh. Yang akhirnya pernah saya tantang, ayo kita masuk ke dunia kayak gitu, pada nggak berani gitu loh. Karena takut
nggak bisa hidup lagi gitu. Maksudnya ke Kembali hidup ke normal, ke fisiknya itu. Padahal itu bukan proses Rogo Sukmo. Beda kalau Rogo Sukmo pakai keilmuan memang. Kalau ini bukan Rogo Sukmo, ini cuma tadi itu loh air yang bergoyang-goyang kita nep ketok nek. Nah, terus wujud-wujud tadi kan banyak di Indonesia itu dikenal apa jenis-jenis jin atau apa jin, itu iya. kan pebat ono sing gendruwo ono sing wewe ono tong sat ono apa gendruwo dan sebagainya itu sing jenenge sapa kuwi terus kemudian kuwi dan itu dari dulu saya kecil sampai mungkin jenengan kecil ini sampai sekarang ya jenenge tetap kuwi Ya, namanya dan kadang-kadang namanya lucu. Nggih. Gundul. Gundul pringis. Gundul. Ya, gelundung pringis. Nah. lah iki jenenge mereka punya anu sendiri atau berdasarkan bentuknya. Bukan, itu karena memang orang kita itu dulu yang menemukan atau bertemu dengan makhluk kayak gitu terus spontan dia kasih nama itu. Jadi itu penamaan itu yang beri tetap manusia. Walaupun identitas pribadinya itu sebetulnya punya nama sendiri. Orang terus jenengi aku Gundul. Wah, nggak ada itu. Bahkan yang ngasih nama Tuyul itu bukan Tuyul ya? Bukan Tuyul. Tuyul itu memang makhluk yang diciptakan kecil dan memang dia diciptakan untuk suka dengan uang. Tapi dia punya kelemahan yaitu mainan gitu loh. Jadi mainan anak-anak kalau kita mau megang tuyul gampang kok Mas. Depan pintu itu katakanlah di tengah rai nih, di situ ada tuyul itu. Dikasih pancingan terus kasih yuyu aja. Yuyu apa ya? Piting Kepiting kecil itu ya. Nggih. Terus di bawahnya kasih ember, kasih air. Ya. Nah itu mesti tuyulnya nyerai karena apa? Gerak kan lucu toh gerakan. Nah itu terus tuyulnya seneng ngejak dolanan si yuyu itu. Jadi itu salah satu cara untuk misalnya sedulur Top Slow itu rumahnya sering uangnya hilang. Nggih. Ya, no? Nah, ada kecurigaan wah ini tuyul ini. Nah, itu cara untuk menangkap tuyul Menjebak tuyul. atau menjebak tuyul itu digantung ke yuyu di atas mangkok atau Iya ember hitam ada airnya. jadi nanti ketika tuyul masuk nggak jadi ambil uang tertarik ke Yuyunya itu. akhirnya mainan sama si yuyu. Loh, itu bisa mewujud berarti. Bisa. Pada waktu itu kan dia langsung kayak apa ya? Kayak film Ant-Man itu loh apa. Jadi dia Ant-Man yang kecil terus dia bisa menghilang ya. Aquaman ya, sorry Aquaman apa. Itu kan suatu saat dia bisa wujud juga. Tuyul itu stratanya tinggi juga loh itu. Sak kelas jenderal ya aslinya. Iya. Maka dia bisa tuyul tapi itu di daerah di wilayah Perdemitan itu termasuk dihormati ya. Iya. Tuyul itu termasuk dihormati. Anu apa? Jadi ora mergo bentuke ya. Bukan. Bentuke Kudu medeni kudu. wah, sebagainya ora mergo kuwi itu ya. Enggak. Wong yang sing cantik ya akeh, sing bagus ya akeh kok. Gitu ya. Nggih. Lah, nah itu Mas. Jadi umpamanya saya pernah nonton nih. Masnya nonton seolah-olah ya karena saya nggak ngerti wujudnya ya. Itu nangkep terus dilebokke apa itu Botol. jeblok. Wes iki terus dilarung. Nggih. Kemana terserah gitu. Nggih. Lah aku janjane memang bisa itu dilebokke bluk, dilebokke apa itu? Kendi apa botol apa yang tertutup itu terus ra iso metu gitu. Padahal tadi nek jenengan kamu kan bisa nembus apa-apa. Lah iya. Ya sekarang di logika sederhana jelas gak mungkin tuh itu. Dilepoki botol bleng ngene mesti terus bablas misalnya. Metu rono iya. Ya itu cuma apa ya? Karena pertunjukan gitu loh. Untuk memudahkan visualnya. Cuma kalau di kisah nyata, maksudnya apa di kehidupan kita nyata, bisa nggak dimasukkan? Bisa, tapi syaratnya dibentengi versinya jin. Jadi kan ada istilah benteng ya, dibentengin. Nah itu dibentengin. Jadi ini dilindungi energi sehingga si makhluk itu nggak bisa tembus gitu. Oh, mergo dimasukin itu bisa, itu mergo wis dibentengin sehingga dia nggak bisa tembus.
Jadi kalau umpamanya nih saya punya kelebihan nih. Kekuatan ya. Kowe pancen punya kelebihan. Oh, Berat. berat badan. Pasti iso nyekel ngono. Heeh. Nah, ini tak media ini yang nanti untuk tempat ini. Ini tak anu dulu, tak bentengi dulu, baru tinggal wadah. Nggih. Oh gitu. Ora mung goleke botol sae ngene tak lebokke. Lah ngono bablas meneh padha wae ya. Nggih, ya bisa botol saanane engko terus dibentengi sama. Tetap harus dibenteng dulu. Nggih, orang yang punya ilmu. Tetapi ora waton juga. Lah iya, tak kira iki terus waton lebokke bleng tuh ra metu. enggak, biasanya ada persiapan dulu itu. Dan itu butuh waktu. Jadi kalau kebutuhan di film-film itu ya itu karena kebutuhan visual aja, jadi sederhananya kayak gitu. Terus sebaiknya nek ketemu makhluk seperti itu kita ngapain, Mas? Didoni. Didoni. Wis bener ra. Ayo. Ono ora tekan Jarake. Nah, adewe wis kaos. Nganggo masker soalnya, Mas. Ame kena masker. Full refleks. Balik. Tapi benar kalau mau ngusir itu gampang kok, mau didoni aja selesai. Artinya harus kena atau? Enggak harus kena. Oh gitu umpamane saya tuh. Yo aku lah. Umpamane. Umpamane ada orang nih. Nah, akhirnya ngono ya. Aldi. Nah, ada orang terus dalam jarak tertentu ngerti. Yang menurut orang itu iki mesti pemedi. Nah, itu terus dia dengan sadar tuh ditoni waton itu gitu dengan niat tak itoni tak hilang gitu bisa hilang ya? Bisa. Tapi lebih ora apa-apa. Ben kita dukun. Ini gimana ke hati saya, Mas. Itu lebih akurat kalau kena lebih baik atau enggak harus kena semua, kata ada air cipratane gitu aja udah. Maka di Padang ya, di Padang itu kan ada metode ono tapak kaki itu didoni supaya tapak kaki, bekas tapak kaki itu enggak mengganggu hidup dia gitu. Itu kan ada itu budaya ngidoni itu. Dan itu ilmu saampuhe kok ngopo didoni rampung kok, Mas. Oh gitu ya. Wah, ora mung keplak-keplak dukun. Ngomong itu di aku. Tapi beneran itu. Tekniknya cuma itu tok. Jadi mau kesurupan didoni ya. Didoni rampung. Pantesan sok nek dukun kae sok nyembur-nyembur ya. Nggih. Gitu ya. Nggih. Jane waton sapa wae waton Bisa sebetulnya. Tidak harus punya ilmu. Nggih. Nah apa saja sampai itu nih hilang langsung. Dan ini kalau Mas Paimo itu makhluk ya. Nah ini menarik. Saiki aurane apa? Saiki ono ra ning kene? Banyak. Nek ra ono tak undang ge. Iso leboke. Bisa, jadi Mas Paimo adalah media manusia yang paling mudah dimasukin. Asik. Tapi aku nggak pernah bisa ya untuk melihat itu. Ya justru itu. Dilatih. Tapi untuk memasukkan pipi kok bisa dimasukkan ke orang itu ya? Jadi Mas Paimo tenang dulu, meditasi ya. Kalau mungkin teman-teman pernah ikut prep, itu pernah diajari meditasi ala ikut teater ya. Itu meditasi prep ya. Itu alat prep itu udah cukup sekali. Metode prep itu cukup sekali untuk masukkan roh ke dalam badan seseorang. Jadi Mas Paimo duduk meditasi, kosongkan pikiran kayak gitu ya. Prep itu fokus pada satu hal, misalkan doa, biasanya doa. Terus saya di belakangnya mengundang roh tadi, menghadirkan roh itu, terus saya masukkan ke badan Mas Paimo. Itu Mas Paimo sadar, dengar saya ngomong apa, tapi dia tidak bisa mengendalikan gerak dan mengendalikan ucapannya. Gitu ya kondisi orang ketika dimasukin. Jadi dengar kesurupan itu kondisinya begitu. Begitu, jadi dengar tapi dia tidak bisa merespon secara fisik. Jadi yang respon akhirnya roh yang dominasi tadi di fisiknya Mas Paimo.
Saya tuh pernah punya pengalaman begini. Ada temen, saya nggak ngerti kalau itu kerasukan atau tidak. Kan saya nggak bisa bedanya. Tiba-tiba, yuk lari muter gitu di pendopo. Oh, ngajak muter. Dulu, ayo saya. Lama-lama dia tuh larinya buat kok so buat iya gitu. Tiba-tiba, di situ saya baru tahu, ternyata aku kesurupan. Bisa begitu. Bisa. Saya punya teman namanya Ipong. Dulu itu ngubungi benteng, Mas. Dia mau berhenti ndak iso. Ketemu saya itu dia udah muter berjam-jam, dong gobios gak karuan. Apa ya Ipong ngono? Kang aku merasa mandek itu dong ditulungi. Jadi dia nggak bisa berhenti, muter terus gitu. Nah itu tak pamati, yang menggerakkan roh lain. Bukan karpe DE, jadi dia kesurupan itu loh. Tapi raganya pinjem. Jadi dia sadar tapi dia nggak bisa mengendalikan. Nah itu terus akhirnya ya saya sembuhkan, bisa. Berhenti dia capek itu, sampai berhenti itu kakinya udah duduk gak karu-karuan itu, Mas. Ya otot-ototnya sobuan tuh ya. Udah normal lagi kan. Iya. Untung adewe ora tau kesurupan ngono kuwi. Enggak usah. Nek adewe kan kesurupan soto, Bung. Iso ya toh. Kesurupan soto pirang mah kok. Oh iya, ada cerita itu juga. Orang yang makan banyak tapi badannya kecil terus. Nah, itu benar. Jadi itu yang menyerap nutrisi itu tadi adalah roh halus. Jadi roh gaib itu. Jadi biasanya, kalau ada orang makannya banyak tapi badannya nggak mengembang, kui ada sesuatu, ada yang salah ya. Betul, ada yang salah. Berarti adewe nggak ada yang salah. Terus ciri aman, lu kira aman. Ciri fisiknya gimana? Gampang. Dilihat dia punya hitam-hitam enggak? Apanya? Matanya. Lah ya, gue tuh Mas. Enggak. Hilang biasanya Mas hitamnya. Hilang. Putih aja. Ya itu, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Iya, jadi orang yang biasa melihat dunia gaib aja yang bisa kayak gitu. Kayak kalau orang awam saya Uyun Pak mau gini kan orang ngerti, nggak ngerti, tapi dilatih bisa kok itu. Ada nggak mau? Oke, tapi kita perlu kasih tahu sedulur talk slow itu. Iya. Jadi kalau sedulur talk slow ada yang nafsu makan tinggi, makan banyak ya, tapi kok masih kurus, terus merasa aneh dengan kondisinya. Periksa ya Mas ya. Periksa. Tetap periksa ke dokter. Mungkin cacingan. Cacing boyong lagi, boyong kemudian. Dan itu saya pernah ngalami. Jadi waktu itu saya gendong istilahnya, gendong panglima perang, wujudnya panglima itu makan sekali makan bisa 4-5 piring, nggak kenyang saya itu. Loh ini makanan tadi kemana gitu loh. Setelah saya meditasi, ternyata ada yang ikut saya. Nah dia ikut makan, dia ngambil nutrisi kita. Berarti mereka butuh nutrisi juga dong. Oh iya, butuh rokok barang, butuh minum juga. Terus makanannya apa, Mas? Macam-macam. Maksudnya ketika dia tidak nemplok neng badan manusia. Ya macam-macam juga. Ya bisa makan juga daun. Tetap mengenal itu ya. Iya. Makanya kalau sajen, ibaratnya kalau sajen nih. Iya. Gula kopi, teh, air putih. Lagi ngombe, memang butuh minum dia. Tapi kelong nggak itu? Kelong. Oh iya toh. Mesti kelong. Kecuali kalau memang tidak ada energi yang membutuhkan minuman itu, biasanya memang nggak kelong. Pantes kita mau kelong terus. Kelong. Kopi ini kelong terus. Enak banget. Kalau di Thailand tuh sajane itu minuman soft drink gitu. Iya. Ya berarti beda-beda. Kebudayaan mereka itu juga berbeda. Doyan ini juga ya, minuman soft drink gimana? Iki perlu ditanyakan, Bung. Kenapa? Apa roh-roh, sebutlah roh lah ya, atau jin-jin itu makhluk halus sing neng Indonesia dengan yang di luar Indonesia, neng Eropa
kok berbeda? Penampakannya. Ya artinya saya tidak pernah tahu, tetapi di film-film Di film, itu, ya. di film-film itu digambarkan begitu. Apakah itu memang begitu? Ya pito menusone ya pito kok ya Mas. Iya. Ada unsur budaya tetepan. Maksud- Jadi Oh. wujud dari perfilman itu biasanya karena experience sang sutradara atau penulis naskah yang punya pengalaman di mereka. Iya, Jadi itu udah campuran budaya mereka. Wujudnya kayak gini gitu loh. Umpamanya tadi itu kan bisa menembus apa lintas batas. Iya. Ya toh? Artinya nek meng logikaku ki gedruk ping 3 tekan Amerika anu. Nggih, bisa. Jadi logikane jin kono arep jin kene tetep kekancan. Bisa mas? Bisa. Kekancan? Bisa. Antar benua aja bisa. Nah kan Oke, dulu pernah saya pas main ke Solo ada seorang kiai yang bisa mendatangkan kayak gitu. Lintas benua. Ya Iya. karena mereka sebenarnya tidak tidak ada Nggak ada dimensi batasan ruang ya. ya. Iya, nggak ada dimensi ruang, nggak ada dimensi waktu. benar-benar. Jadi saya minta rokok Kuba gitu, datang. Saya minta mention, datang. Jadi dari atas tuh keluar asap busuk, terus orang sana datang. Ya mirip orang sana juga profilnya. Jadi identitas itu menempel, memang mereka meniru kita, kita meniru mereka saja nih ngono kuwi. Nek secara jatah umur, rata-rata jatah umur melakukan kayak gitu lebih lama atau Lebih lama, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Mergane ora mangan sing koyo dhewe Micin. Iya benar-benar. Mereka herbal. Sajane nek adewe panganane rese ngono kuwi ya Bener, umur bener. mungkin bisa pun bisa sepanjang. mabur barang gitu. Ngono nang kene katakanlah kopian melinju gitu. Ning asam urat. Ane ono hantu kok doyan emping, hantu asam urat. Ada itu Mas yang datu yang melakukan nyarat sikil. Nah, iki asam urat. Ini panganane ming padha Ada yang ngesot itu. Dan itu real, maksudnya bukan jadi penulis naskah pun cerdas ya orangnya ya. Mesti riset Mas. Pasti riset. Nah itu kemudian dibantu oleh seorang artis untuk menggambarkan visualnya. Itu benar itu. Suster ngesot. Hantu berpendidikan. Suster Bu. Berarti kalau orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk kayak gitu, bisa dong kita melacak sejarah. Misalkan aku harus ngobrol karo Roy Soekarno misalkan. Bisa. Kalau manusia udah meninggal, ya sudah. Cuma roh yang mirip Soekarno ada. Dan dia tahu sejarahnya beliau. Dan dia sangat tahu. Karena umurnya Karena panjang. umurnya panjang. Karena kan panjang-panjang gitu. Jadi paling enggak roh itu memang dekat dengan Soekarno, atau jadi bukan itu roh Soekarno, bukan. Karena manusia itu kan meninggal ya udah ke alam surga. Langsung dalam hitungan sepersekian detik itu udah langsung. Jadi begini, kalau ada di sebuah jembatan atau di jalan terjadi kecelakaan, terus malam-malam berikutnya muncul hantu atau makhluk yang menyerupai orang yang kecelakaan itu, kemudian muncul dan orang warga di sekitar itu jadi takut. Itu orang yang meninggal itu atau roh lain? Roh lain. Roh lain. Karena orang meninggal tek langsung ke alam surga ya. Kemudian ada jin yang suka dengan penampakan semacam itu. Maka dia berubah bentuk jadi seolah-olah Menakut-nakuti mamane atau enggak, usil mamane. dia usil karena ingin ajak komunikasi toh. Wong sono itu ya makhluk sana itu juga butuh ngobrol. Nah cuma dia kadang nggak tahu sejak ngobrolnya menungso apa bangsanya dia gitu loh. Itu kelemahan mereka. Dia nggak bisa bedain ini manusia atau bukan. Dia nggak bisa bedain itu. Waton takar dhewe lah ya. Nah itu terus dia menunjukkan eksistensinya. Kalau kehidupan mereka ya wajar kayak manusia biasa. Terus kalau lewat jembatan terus tit gitu bener nggak Mas? Kulon nuwun toh. Kula nuwun. Nah, itu ada hubungannya nggak dengan apa toh? Maksudnya mungkin nek orang kayak dhewe kan mungkin mikir wah kono dipasangi pesugihan iki misalnya gitu.
Ya Di situ itu. sering terjadi kecelakaan. Nggih, itu kula nuwun ya. Kalau saya masih meyakini itu harus ibaratnya ya nek ada yang lewati omahe wong liya kan menyapa halo gitu. Nah, itu tin itu juga cuma menyapa halo saya temanmu jangan diganggu ya itu tetap diganggu dalam artian dia wujud terus mengagetin kita. Ya. Dan itu bisa menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan toh, kalau kaget langsung misalkan ngerem mendadak yang belakang notrok gede, wes kepindes tadi. Bukan karena makhluk itu, maksudnya makhluk itu membunuh kita bukan. Cuma kita kaget aja terus bereaksi kita. Karena penampakannya. Itu kalau saya masih meyakini itu karena seperti kalau saya lewat di depan rumahnya orang itu mesti kula nuwun gitu. Dek langkung Pak, apa ya? Permisi kan gitu. kita nggak bisa melihat. Kita kan nggak bisa melihat. Iya nggak apa-apa, insting aja. Bahwa di tempat-tempat tertentu memang itu di sana mereka ada. Ada, itu insting. Nah, kelebihan manusia kan itu punya insting ya, punya naluri. Seperti kalau ini kata orang lagi nih, kata orang mengkirik. Oh merinding. Ya, iki mengkirik. Ah. Dudu sing dioleske balas kae udu. Mengasuh ya. Para mengkirik. Maksudnya itu merinding. Nah, bulu kuduknya berdiri. Ya. Itu disentuh Basan. Oh. Nah, itu Jadi kan memang energi. salah satu tanda manusia atau insting manusia kehadiran orang-orang itu dengan seperti itu ya. Iya. Saya agak terganggu kan ada yang jatuh tadi. Apa? Nggak tahu. Nah itu iya. Betul. Aku merinding loh. Jadi ada energi. Itu memang ada energi. Jadi mereka komunikasi dengan manusia lewat energi mereka. Nah kita bisa komunikasi dengan mereka juga karena energi. Nah energi dia itu lebih sensitif daripada energi kita sebetulnya itu. Ya ibaratnya dia lintas batas lah. Iya. Itu untuk akomodasi di sini ada saya loh, jangan duduk di sini misalkan gitu. Atau mak breathing gitu, mengkirik ya, mengkirik mengasuh ya. Nah, Mas Marhen, mungkin apa sebagai penutup ya. Jadi apa jenenge? Sebaiknya kita sebagai bangsa manusia, Bu Ayu, kita sebagai manusia ini yang hidup ini dengan lingkungan di alam lain yang juga ada ini sebaiknya Perilaku kita itu gimana? Ya sebagai manusia dari sudut aja. pandang Monggolan jenengan. Ya sebagai manusia aja. Maksudnya terus Kita mengabaikan. kita abaikan aja. Oh gitu. Tapi kan kita tuh harus percaya bahwa hantu itu ada. Iya. Kecuali hantu PKI. Saiki. Wis nyerempet iki. Maaf Mas ADW koreksi. ini juga anggota PKI, Bu. Partai Kuliner Indonesia. Dilihat dari Oke, sedulur Talk Slow, ya kan. Ini adalah episode pembuka dari sebuah episode di program kita Talk Slow, yaitu Talk Slow Kliwon. Betul. Di mana nanti episode Talk Slow Kliwon akan mengulas atau bahkan kita akan ke lapangan. Ya. Lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola apa lapangan futsal? Kita akan mungkin juga ke lapangan. Beliau Mas Mbah Siswo akan bertindak sebagai pakar supranatural di program kita. Kemudian ada Mas Paimo nanti sebagai mediator. Iya. Multimedia. Dan kita sebagai Apa jenenge? Mengkirik tadi. Begitu sebelum Talk Show nanti kan episode-episode kita selanjutnya di Talk Show Kliwon. Ya kan. Jangan sampai ketinggalan, dinyalakan loncengnya. Betul. Di like, di subscribe Ya. supaya episode-episode yang menghoror ini jangan tidak Dan yang lain karena Ya. kita bicaranya tidak hanya horor. Ya, tidak cuma horor. Ya. Cuma ini yang spesial Kliwon yang hobi mendengarkan atau melihat tayangan-tayangan yang horor, bisa subscribe channel kita. Betul. Jangan lupa ya, sedulur Talk Slower.
banyak sekali cerita-cerita dari Mbah Siswo, Mas Marhain ini. Pokoknya jenengan tunggu. Ya, kita tutup obrolan kita hari ini. Salam Salam. Salam slow. Talk Slow. Salam slow.